Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus 10 kawasan khusus pesepeda jelang pemberlakuan kembali PSBB total. Meski demikian, masih banyak warga yang berolahraga di kawasan Sudirman pada Minggu pagi. Selengkapnya berikut laporan Lis Pratiwi dan kameramen Eva Roslita dari Jakarta Pusat. Pemberlakuan PSBB total di DKI Jakarta, ternyata masih banyak warga yang memanfaatkan hari Minggu pagi untuk berolahraga di area publik. Salah satunya di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia, tempat saya melaporkan saat ini. Di lokasi ini ada ribuan pesepeda yang terlihat berlalu lalang di Jalan Sudirman Tamrin, begitu pula dengan warga yang olahraga dengan berjalan kaki. Padahal mulai hari ini, Minggu 13 September 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menghapuskan kawasan khusus pesepeda atau KKP yang ada di 10 titik di 5 wilayah DKI Jakarta. Namun, untuk di lokasi ini ada jalur khusus pesepeda yang bernama Pop-up Bike Lane. Jalur ini memang memiliki aturan yang sama dengan KKP pada minggu lalu, yakni untuk ruang lalu lintas yang memiliki 4 lajur, 2 diantaranya akan digunakan untuk jalur khusus pesepeda, sementara 2 lajur untuk kendaraan bermotor. Sementara untuk ruang lalu lintas yang memiliki 3 lajur, nantinya 2 akan digunakan untuk pesepeda, kemudian 1 untuk kendaraan bermotor. Dan di kawasan Sudirman Tamrin ini juga terlihat adanya petugas gabungan, baik itu dari TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan yang terus berjaga dan juga mengingatkan para pesepeda untuk menerapkan protokol kesehatan. Di sini para petugas gabungan ini membawa sejumlah papan informasi yang menyatakan protokol kesehatan 3M, yakni wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Lalu seperti apa tanggapan dari warga yang berolahraga di kawasan Sudirman Tamrin ini atas penerapan PSBB total yang akan diberlakukan pada hari Senin 14 September mendatang, serta kira-kira di mana ya alternatif tempat olahraga yang akan mereka lakukan pada saat PSBB nanti? Mas. Rencana sih kalau PSBB total itu kita bisa olahraga di keliling komplek aja ya. Beberapa putarannya udah lumayan cukup sih. Jadi keliling kompleks sekitar rumah aja atau mungkin ada taman di sekitar rumah gitu kita bisa itu sih. Jadi nggak harus ke tempat publik seperti ini. Ini semua memang pengen lihat keramaian aja dulu. Ya mungkin kita cari jalur hijau lagi mungkin sekitar rumah atau ya yang sekiranya bisa untuk memfasilitasi pesepeda lah. Kita cari nanti jalannya. Kalau selama olahraga di area publik ini penerapan protokol kesehatannya bagaimana sih, Mas? Protokol kesehatannya kalau dari kami tetap menjaga apa yang menjadi anjuran. Kita tetap patuhi anjuran pemerintah tentunya. Ya memakai masker, mencuci tangan gitu ya. Ini kan saya hanya sekedar refreshing aja. Olahraga sih saya bisa di mana aja sih. Muter-muter rumah juga, muter komplek juga nggak masalah sih, Mbak. Ya, gitu. Penerapan protokol kesehatannya bagaimana Pak selama Bapak keluar ke area publik ini? Saya kira sudah mulai aware, orang-orang sudah mulai ngerti. Tapi ya kalau kita lihat masih ada yang sambil merokok, nongkrong-nongkrong itu juga mestinya ya memang harus ya kesadaran masing-masing sih gitu. Antusiasme masyarakat untuk berolahraga di tengah pandemi COVID-19 tentunya sangat bagus. Namun, disayangkan masih banyak warga yang terlihat berkerumun di area publik dan tidak menerapkan protokol kesehatan secara tepat seperti tidak menggunakan masker dengan benar. Padahal, angka penularan virus corona di Indonesia hingga Sabtu 12 September 2020 sudah lebih dari 214.000 kasus. Dan Provinsi DKI Jakarta pun menyumbang angka penularan terbanyak hingga lebih dari 1.200 kasus dalam satu hari. Masyarakat pun diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan diharapkan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Eva Roslita, Metro TV.